Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu fi ardi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa triyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-muhtar alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdali amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, kita sebagai kelompok penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mengetahui, memahami apa itu makna atau pengertian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan pacak nyebut baik, aku ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku ni wong Sunni, tapi tak ngerti apa arti Sunni, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Sunni adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana Sunni, aku ni Sunni, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan jelaskan apa itu pengertian makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari beberapa kata. Yang pertama ahlu. Ahlu artinya adalah keluarga. Ahlu, keluarga. Bisa juga berarti golongan atau pengikut. Jadi keluarga, golongan, pengikut itu ahlu. Kemudian kalimat yang kedua as-sunnah. As-sunnah yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meliputi satu perkataan Nabi, disebut dengan sunnah qauliyah. Itu perkataan Nabi, sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua perbuatan Nabi, itu yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga adalah ketidakingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menilai ucapan dan tingkah laku seorang sahabat. Jadi Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh sahabat, atau sesuatu perkara yang diasisikan oleh Nabi. Itu namanya sunnah takririyah. Jadi sunnah Nabi artinya ajaran Nabi yang meliputi tiga perkara. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi. Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga sunnah takririyah, yaitu sesuatu ucapan atau perbuatan sahabat yang diasisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang ketiga al-jamaah. Al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu artinya kumpulan. Jamaah itu kumpulan atau kelompok. Kumpulan atau kelompok. Yang dimaksud di sini adalah kelompok sahabat Nabi, kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulan atau kelompok, jamaah kumpulan atau kelompok. Nah, yang dimaksud dengan kumpulan atau kelompok ini ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu satu orang yang hidupnya itu semasa dengan Nabi. Itu yang pertama, orang yang hidupnya semasa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Kemudian yang kedua, pernah bertemu dengan Nabi. Orang itu pernah bertemu, pernah melihat, walaupun
cuman sekali, sudah, itu sahabat. Dan yang ketiga, dia beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, dia meninggal sebagai seorang muslim. Jadi ada 4 syarat sahabat itu. Yang pertama, hidupnya harus semasa, sezaman dengan Nabi. Yang kedua, pernah ketemu Nabi. Yang ketiga, dia beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, dia mati sebagai seorang muslim. Nah, jadi jelasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah golongan pengikut sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW serta mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi. Jejak langkah para sahabat Nabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yaitu suatu golongan pengikut sunnah Nabi atau ajaran Nabi dan mengikuti jejak langkah sahabat Nabi. Jadi bukan Nabi ada juga beberapa perkara yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti. Seperti contohnya solat tarawih dengan berjamaah. Nabi SAW tidak melakukan solat tarawih dengan berjamaah. Lalu kita berjamaah salat tarawih. Hampir di setiap masjid dan mushola kita melaksanakan salat tarawih dengan berjamaah. Kita ngikuti siapa? Ngikuti sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang kedua, azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Itu di masa Nabi sekali. Tapi kita umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya itu kalau salat Jumat azannya 2 kali. Mengikuti siapa? Mengikuti sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tidak salah. Tidak salah kita melakukan demikian karena kita mengikuti juga jejak langkah para sahabat Nabi. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa para sahabat ini berani melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi? Nah, karena masanya beda. Seperti azan di zaman Nabi, kemudian di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Contoh, di zaman Nabi kan kaum muslimin belum terlalu banyak. Sedangkan di zaman Sayyidina Utsman sudah banyak. Nah, maka perlu dilakukan azan 2 kali. Nah, jadi azan yang pertama itulah azan ketika khatib duduk di atas mimbar. Itu azan yang pertama. Nah, ditambah lagi azan yang kedua, mengingatkan kepada kaum muslimin yang mungkin masih sibuk di pasar, di tempat yang lain, bahwasanya salat Jumat akan dilaksanakan. Maka dilaksanakanlah azan yang kedua, diletakkan sebelum khatib naik mimbar. Nah, jadi kalau azan yang pertama kali zaman Nabi, waktu itulah waktu ketika khatib duduk di antara 2 mimbar. Sudah naik pucuk mimbar, mengucapkan salam, duduk, azan. Itu azan yang pertama. Nah, azan yang kedua sebelum pelaksanaan salat Jumat. Nah, jadi sebelum khatib mimbar. Ini aneh kan? Mesti yang kedua itu, yang pertama itu mestinya waktu masuk Jumat misalkan kalau kita. Azan yang kedua ketika khatib naik mimbar. Tidak. Kalau sejarah seperti itu sejarahnya. Jadi azan yang pertama kali di zaman Nabi itu ketika khatib di atas mimbar. Nah, ditambah lagi oleh Sayyidina Utsman azan diawali dengan azan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin mungkin masih sibuk urusan dunia, ayo ke masjid. Maka sebagian ulama kita berpendapat kalau sudah dikumandangkan azan yang pertama, tapi kaum muslimin yang wajib untuk melaksanakan salat Jumat tapi belum menghiraukan, belum bergegas untuk meninggalkan usahanya atau kesibukannya untuk tidak segera datang ke masjid, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah azan kedua dikumandangkan, mereka masih sibuk urusan dunia, maka itu hukumnya adalah haram.
Kemudian juga solat tarawih. Solat tarawih itu kan pertama kali di zaman Nabi diadakan itu solatnya di rumah, tidak berjamaah. Tapi waktu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar melihat banyak sahabat yang melaksanakan solat tarawih itu di masjid dewek-dewek. Maka Sayyidina Umar beristihad, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau solat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Nah, maka pada waktu itu dilakukanlah solat tarawih dengan berjamaah. Nah, para sahabat yang lain kan masih banyak yang masih hidup waktu itu. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, banyak ulama sahabat-sahabat yang lain. Tapi satu pun tidak ada yang mengingkarinya. Sudah, hanya mereka sependapat, mufakat. Sejak itu dilaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Jadi kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid di musala di bulan Ramadan tidak menyalahi. Karena itu kita mengikuti juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ahlus sunnah wal jamaah tadi artinya yaitu golongan pengikut sunnah, golongan pengikut sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah menghidupkan sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat Nabi. Nah, kemudian kita menjelaskan mengenai contoh sunnah qauliyah, sunnah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Itu berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan, dan berhari rayalah kamu karena kamu melihat bulan. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa ditetapkan awal Ramadan atau 1 Ramadan itu dengan ru'yat, bukan dengan hisab. Tapi dengan ru'yat artinya kita meneropong bulan, melihat bulan. Ini sunnah. Dan juga nanti kita berhari raya setelah puasa 1 bulan, tanggal 1 Syawal, berhari Idul Fitri. Nah, untuk menetapkan tanggal 1 Syawal ini juga melalui ru'yat. Kalau dalam negara kita ini disebut dengan ada sidang isbat untuk menetapkan. Jadi kita sebagai masyarakat awam sudah jangan terlalu banyak komen, kita diam, dengar apa yang sudah ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah kita. Sebab pemerintah kita kan menetapkan itu setelah adanya hasil musyawarah para ulama ahli-ahli di bidang masing-masing. Nah, setelah ada kesepakatan, sudah ditetapkan keputusan itu, baru diumumkan oleh pemerintah gitu. Jadi kita nunggu baik. Jadi kata pemerintah puasa, ya kita puasa. Kalau pemerintah hari raya, jangan macam-macam dewek. Kita kalau pecah pinter ni kan. Kalau pinter jadi menteri gitu. Jadi kita diam baik. Diam. Nah, kalau kita ahli hisab bisa menghitung peredaran matahari, bulan, itu ada ilmunya, ilmu falak. Orang ahli hisab sebut dengan al-falaki. Kalau dulu kita punya guru namanya almarhum Kiai Haji Muhammad Amin Azhari, atau yang kita kenal dengan Kiai Ming. Nah, beliau ni adalah seorang pakar mengenai ilmu hisab. Nah, itu jadi kalau kita ahli di bidang ilmu hisab, jadi boleh kita menghitung dewek, dan ini untuk kita pakai dewek atau golongan kita. Bukan untuk dijadikan sebagai sandaran. Atau misal ini, maksudnya masyarakat ni bingung, Ramadan ni kapan? Mulai puasa ni kapan? Lalu salah satu jemaah memberikan pendapat, kita puasa 2 hari lagi. Puasa 2 hari lagi. Ditanya,
Apa seandainya, apa alasannya? Aku mimpi. Dalam mimpi itu aku dapat petunjuk dari Nabi. Kata Nabi, puasa 2 hari lagi. Aku mimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, puasa 2 hari lagi. Nah, ini tidak bisa dijadikan sandaran. Okay. Karena tidak ada istilah dalam Islam, hukum itu ditetapkan di dalam mimpi. Tidak bisa dipakai. Untuk dia maki dewek, terserah. Kalau aku yakin dan mimpi, ya, untuk pribadi dia silakan. Tapi kita tidak bisa mengikuti pendapat itu untuk kita jadikan sebagai pedoman. Jadi tidak ada pedoman dalam mimpi, tidak ada. Misal juga, ini ada kasus, ada seorang yang mati, terbunuh, tapi tanpa ada jejak, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Siapa pembunuhnya ini? Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Tahu-tahu ada satu orang ahlul kasyaf, dia bisa tahu, dia bisa tembus pandang, dia tahu yang membunuhnya si Anu, si Fulan bin Fulan, dia yakin. Atau dia bersumpah yang membunuhnya Fulan bin Fulan, tetap tidak diterima kesaksiannya ini, tidak diterima walaupun dia al-kasyaf. Jadi tidak bisa dijadikan pedoman. Itulah, jadi di dalam masalah hukum kita harus betul-betul jelas, tidak boleh dijadikan sandaran melalui mimpi atau melalui pertimbangan-pertimbangan yang lain di luar secara hukum zahir, hukum syariat itu. Nah, jadi sunnah qauliyah seperti kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan setelah kita melihat adanya ru'yat. Nah, kemudian contoh lagi sunnah qauliyah itu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Maksudnya sah tidak sah amal itu tergantung dengan niat. Jadi kalau dia berbuat amal baik, di mana mestinya dia berniat tapi tidak berniat, maka ibadahnya tidak sah. Jadi Nabi menganjurkan atau memerintahkan kepada kita umatnya untuk selalu berniat dalam berbuat amal. Contohnya orang yang berpuasa, andai kata dia cuma makan sahur, tapi tidak berniat, saja aku puasa besok pagi di bulan Ramadan, untuk menunaikan nawaitu sama, saja aku berpuasa besok pagi untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, pada Ramadan. Tidak berniat, tapi dia makan sahur, lalu besoknya dia puasa katanya, tidak makan, tidak minum. Nah, sah tak puasanya? Tidak sah. Kalau makan sahur itu sunat, makan sahur itu sunat dan insyaAllah akan mendapatkan keberkahan, tapi tidak merupakan suatu kewajiban. Andai kata dia tidak makan sahur, tapi dia berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka puasanya sah. Kemudian contoh fi'liyah. Apa contoh fi'liyah? Itu perbuatan Nabi SAW. Contoh fi'liyah adalah tata cara melaksanakan solat. Tata cara melaksanakan solat. Jadi solat yang kita lakukan ini harus meniru cara Nabi. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kita salat menurut Nabi, cara tegaknya, cara rukuknya, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi bukan salat eling. Ada paham salat eling. Jadi waktu salat masuk dia cukup ingat. Karena hakikat solat itu katanya
Ingat, aqimus shalah tali zikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku. Jadi hakikat salat tu ingat. Jadi kalau kita ingat katanya sudah salat. Terbalik. Tafsir itu terbalik. Pemahaman di dalam ayat itu terbalik. Maksudnya ketika kita salat harus ingat. Ketika kita sedang melaksanakan salat harus ingat. Bukan kalau kita ingat berarti sudah salat. Terbalik itu. Termasuk juga pelaksanaan ibadah haji, harus cara Nabi, kemudian puasa, dan lain-lain. Kemudian juga contoh sunnah fi'liyah adalah mengenai bersiwak atau menggosok gigi. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kitab Bidatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, annahu kana yastaqu fi kulli lailatin miraran inda kulli naumatin wa inda tanabuhi minha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersiwak tiap-tiap malam. Itu berkali-kali, miraran, berkali-kali. Jadi Nabi kalau waktu malam bersiwak berkali-kali. Inda kulli naumatin wa inda tanabu minha. Setiap beliau akan tidur dan ketika beliau bangun dari tidur. Jadi kita juga kan bersiwak dia, bersikat gigi juga. Cuman kadang kita tidak berniat. Mesti kita waktu sikat gigi berniat ikuti sunnah Nabi. Jadi boleh pahala, boleh sehat. Kalau kita cuma sikat gigi ya boleh sehat doang, tak boleh pahala. Jadi Nabi itu kan nak tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak, bersiwak atau menggosok gigi. Kalau Nabi bersiwaknya pakai kayu arok, tidak pakai sikat gigi macam kita, apalagi pakai odol. Karena zaman dulu belum ada sikat gigi, belum ada odol. Tapi maksudnya sama baik. Maksud tujuannya untuk membersihkan gigi. Yang lebih abdal bersihkan gigi, bersewak pula. Itu lebih abdal lagi. Kemudian sunnah takririyah. Ini contoh sunnah takririyah, yaitu Nabi SAW tidak mengingkari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat. Jadi misal ada seorang sahabat melakukan sesuatu dan ini tidak melanggar syariat, lalu Nabi SAW tidak mengingkarinya, maka ini menjadi sunnah takririyah. Sebab Nabi kalau sesuatu itu melanggar syariat, maka beliau pasti cepat akan memperingatkan kepada sahabat agar menghentikan perbuatan itu. Kalau suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau ucapan Nabi diam, berarti tidak melanggar syariat, itu artinya Nabi meredoi. Sebagaimana ada satu keterangan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hasan tusabbihu bihi. Beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menyertai Nabi masuk ke rumah seorang sahabat Nabi perempuan. Nah, sedangkan di muka sahabat perempuan Nabi ini ada beberapa butir biji kurma dan batu kerikil yang digunakannya untuk menghitung bacaan tasbih.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah beliau bersama Nabi SAW masuk ke rumah seorang sahabat perempuan Nabi. Nah, di hadapan sahabat perempuan Nabi ini ada beberapa biji kurma dan batu kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Nah, Nabi melihat itu dan Nabi tidak mengingkarinya. Itu jadi yang tasbih yang kita pakai seperti ini. Nah, ini sunnah Nabi. Tapi sunnahnya sunnah takririyah. Nah, inilah hadirin sekalian. Nah, jadi sunnah Nabi atau ajaran Nabi meliputi 3 perkara, yaitu sunnah qauliyah, ucapan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah, yaitu perbuatan ucapan sahabat yang tidak diingkari oleh Nabi SAW. Demikianlah. Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi sambungan daripada mengenai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif syadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.